Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan berjudul Kerukunan Umat Beragama dengan teman saya Hapsari Dewi Andani dan saya Himatul Kholisoh. Kerukunan umat beragama. Secara etimologis, rukun atau dari bahasa Arab ruknun berarti asas atau dasar. Misalnya, rukun Islam, asas Islam atau dasar agama Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun berarti baik dan damai, tidak bertentangan, bersatu hati, bersepakat. Merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati. Adapun kerukunan perihal hidup rukun, rasa rukun, dan lain-lain. Kedua, 3 unsur kerukunan umat beragama. Yang pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang maupun kelompok lain. Kesediaan di sini yang dimaksud itu kita sebagai sekelompok manusia bertetangga itu harus mempunyai saling menerima, tidak ada perdebatan antar tetangga. Dan yang kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakinkan dan kemampuan untuk menerima perbedaan. Kelanjutannya, menikmati suasana khusyuk yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Ada juga dasar-dasar kerukunan. Secara teologis, semua agama mengajarkan damai, kasih, rahmah, menghargai, marang wong liyan. Secara filosofis, manusia pada dasarnya membutuhkan manusia dalam kehidupan bersama. Jika tidak bisa rukun atau bekerja sama, maka tidak dapat hidup. Dan yang terakhir, secara praktis, keragaman adalah keniscayaan dan maka potensi gesekan atau konflik pasti ada, maka diperlukan kerukunan. Trilogi kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama, misalnya ada istilah ukhuwah Islamiyah, badan kerjasama antar gereja dan sebagai berikut. Maksudnya itu jika ada gereja membuat acara sebagai warga Islam, kita itu harus mempunyai toleransi ukhuwah Islamiyah, harus saling menghormati dan membantu. Dan yang kedua, kerukunan antar umat yang berbeda-beda agama, misal FKUB, Forum Lintas Agama, dan sebagai berikut. Yang ketiga, kerukunan antara pemuka umat beragama dengan pemerintah, misalnya pemerintah dan umat beragama bekerja sama memelihara kerukunan dan pemerintah memfasilitasi umat beragama. Nah, yang dimaksud itu pemerintahnya itu tidak membiarkan warga Islam itu mencari fasilitas sendiri, tapi warga pemerintah memfasilitasi umat Islam seperti masjid dan berbagai isinya, Al-Quran, sajadah, mukena, dan lain-lain. Ada kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan. Sekalipun banyak perbedaan, konsep ini dirumuskan dengan teliti dan bijak agar tidak terjadi pengekangan atau pengurangan hak-hak manusia dalam menjalankan kewajiban dari ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Faktor-faktor yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama, seperti tantangan. Faktor-faktor keagamaan. Pertama, kesenjangan ekonomi, kepentingan politik, konflik sosial dan budaya. Faktor-faktor keagamaan. 1. Penyiaran agama. 2. Bantuan keagamaan luar negeri. 3. Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. 4. Pengangkatan anak. 5. Pendidikan agama. 6. Perayaan hari besar keagamaan. 7. Perawatan dan pemakaman jenazah. 8. Penodaan agama. 9. Kegiatan kelompok sempalan. 10. Transparansi informasi keagamaan. 11. Pendirian rumah ibadat. Upaya-upaya mendorong kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, memperkuat landasan atau dasar-dasar aturan etika bersama tentang kerukunan internal antar umat beragama. Yang kedua, membangun harmoni sosial dan persatuan nasional
dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi yang ideal untuk menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. Yang ketiga, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif.